Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman. Bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe. Nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga. Dan ketiga obat juga. Kemudian kosmetik juga. Kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua. Dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kita tahu semua bahwa Babe Haikal adalah salah satu tokoh yang mengkritik Presiden Jokowi. Babe Haikal adalah pemuka gerakan 212 yang ramai pada tahun 2016 dan 2017. Babe Haikal tidak segan-segan mengemukakan aspirasi Islamisnya di media-media. Dia juga pergi berdakwah ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan supremasi ideologi keislaman dan hal-hal yang terkait dengan agenda Islamisme. Babe Haikal pada masa lalu berperan penting untuk kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kini Babe Haikal berubah pikiran dan sikap politiknya. Banyak kalangan mengkritiknya sebagai bentuk pengkhianatan. Mereka yang mengkritik itu usil membanding-bandingkan pikiran dan sikap politik Babe Haikal yang dulu, masa Jokowi jilid 1 terutama, dengan sekarang. Mulai masa Jokowi jilid 2 dan sekarang masa Pak Prabowo. Bahkan netizen menyamakan Babe Haikal dengan peran politik Pak Ngabalin dalam hal perubahan langkahnya. Tapi tampaknya Babe Haikal terus maju dengan perubahan yang dia ambil. Dia terus berkampanye untuk Pak Prabowo pada masa pemilu 2024 kemarin. Dia juga terus satu jalur dengan Jokowi karena Jokowi membela Pak Prabowo pada saat itu. Babe Haikal menjadi juru kampanye yang efektif bagi Prabowo. Akibatnya terlalu dekat dengan Prabowo dan juga Jokowi. Babe Haikal dikeluarkan dari keanggotaannya dengan PA 212. Ibarat pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu, Babe Haikal berargumentasi terus di ruang publik untuk perubahan-perubahan yang ada pada dirinya. Kita semua menduga Babe Haikal akan memiliki posisi yang penting di era kabinet Jokowi, namun saya tidak menyangka jika Babe Haikal diberi jabatan untuk memimpin Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tidak tanggung-tanggung dia diangkat langsung oleh Presiden Prabowo. Kita semua dan saya sendiri tahu karena saya meneliti bahwa BPJPH dulunya adalah badan di bawah Kementerian Agama atau Kemenak. Posisi kepala BPJPH diangkat oleh Menteri Agama. Namun karena BPJPH itu lembaga penting dan strategis terutama untuk ekonomi negara, maka BPJPH menjadi naik leverage-nya. Presiden Prabowo melantik Babe Haikal. Dalam pernyataan awalnya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo, Babe Haikal menunjukkan antusiasnya. Dia langsung ingin berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan juga Kementerian Agama. Dia ingin mensertifikasi jutaan produk yang masuk ke mulut manusia. Dia menginginkan semua produk yang di sekitar kita, tidak hanya makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika agar diteliti kehalalannya. Pendek kata, dia mengatakan semuanya harus halalan thayyibah. Melihat dari latar belakang pendidikan yang dia miliki, informatika dan teknik industri, mungkin saja dia memiliki kapasitas pada kadar tertentu. Pengembangan halal itu memang terkait dengan industri dan juga informatika. Namun soal legitimasi keagamaan, dia sebagai kepala BPJPH itu yang mungkin banyak orang yang akan bertanya.
Betul, Babe Haikal adalah mubalek, namun tidak semua mubalek memiliki otoritas keagamaan yang cukup dan dalam. Hal ini sangat penting untuk kita perhatikan karena BPJPH nanti bukan pihak yang menentukan fatwa, namun Komisi Fatwa MUI lah yang akan mengeluarkannya. Saya yakin bahwa visi Presiden Prabowo dalam melihat potensi halal industri adalah bagaimana halal industri itu maju, semaju-majunya. Namun untuk maju, itu pun harus melihat bagaimana fatwa-fatwa halal dikeluarkan oleh MUI. Misalnya apakah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam BPJPH itu memang benar-benar friendly industri, atau justru lebih banyak yang menghalangi tumbuhnya industri-industri besar. Jika terjadi perbedaan persepsi antara Babe Haikal dan MUI, apa yang bisa diargumentasikan oleh Babe Haikal untuk membawa visi Prabowo itu? Ini sebenarnya kelemahan BPJPH langsung di bawah Presiden. Jika badan ini masih di bawah Kemenak, maka Menteri Agama langsunglah yang menangani perkara-perkara perbedaan antara MUI dan BPJPH soal fatwa halal. Babe Haikal juga harus memahami bagaimana kerumitan sertifikasi halal di Indonesia. Rumit yang saya maksud adalah panjangnya rangkaian prosedur sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Indonesia itu tidak hanya berorientasi pada end product, namun juga melihat dari semua proses dari awal. Bahan awal, packaging, transportasinya, semua harus dilihat. Proses ini rumit apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi jangan kaget jika target Prabowo tidak terpenuhi untuk memajukan industri halal jika tidak ada perubahan. Dulu Presiden Jokowi sering menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi pusat industri halal terbesar di dunia pada tahun 2024. Kita semua mengamini itu semua, namun sampai kini itu harapan Pak Jokowi belum tercapai. Mengapa tidak tercapai? Salah satu sebabnya adalah proses sertifikasi halal yang panjang dan rumit. Industri-industri besar dunia menginginkan proses yang pendek dan tetap legitimate dalam perspektif agama. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Singapura. Namun itu sangat sulit diwujudkan karena pemegang fatwa halal di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, yang memang berpegang pada paradigma hukum penentuan halal yang rumit dan panjang, yang diilhami oleh mazhab fikih Imam Syafi'i. Saya mungkin berpikir jika Babe Haikal memiliki kapasitas pemikiran industrial yang berguna untuk kepemimpinannya di BPJPH, namun pemikiran yang berkaitan dengan fatwa atau keagamaan inilah yang perlu dilihat. Saya tidak melihat Babe Haikal dalam riwayat pendidikannya pernah belajar secara mendalam tentang ilmu fikih dan usul fikih sebagai disiplin paling penting untuk mengetahui fatwa. Penguasaan fikih dan ilmu fikih ini penting untuk meningkatkan wibawa kepemimpinan Babe Haikal di BPJPH, terutama di hadapan komisi fatwanya. Jika Babe Haikal masih meneruskan paradigma penentuan halal yang berorientasi pada proses panjang, bukan pada end products atau hasil akhir, maka itu akan berpengaruh juga pada apakah Indonesia mampu menjadi negara halal terbesar di dunia atau stagnan seperti yang kita lihat sekarang ini. Saya sendiri sangat berharap jika kepemimpinan Babe Haikal bisa menampilkan BPJPH dari kesan sebagai badan yang tidak konservatif dan tidak menampilkan BPJPH sebagai seolah-olah polisi syariah tentang makanan dan minuman, terutama meminggirkan gaya hidup makan dan minuman yang bersumber pada tradisi keyakinan non-Islam. Sebagai catatan, kewajiban penerapan sertifikasi halal yang harus ditegakkan sejak Oktober 2024 akan menjadi tantangan tersendiri bagi kepemimpinan Babe Haikal di BPJPH karena secara sosial kewajiban ini masih belum banyak diketahui oleh pelaku produksi. Para pelaku UMKM juga masih banyak yang tidak sanggup meskipun ada subsidi negara berupa gratis sertifikasi halal. Jika penegakan sertifikasi halal tidak menyertakan pemahaman pada kondisi sosial ekonomi, pelaku usaha kecil maka akan bisa berdampak pada penegakan undang-undang halal yang bisa berdampak buruk. Akhirnya bukan kemajuan, namun kemunduran dalam bidang sertifikasi halal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.